Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiawan dari kelas PJKRD. Baik, saya akan menjelaskan bab 3, yaitu manfaat dan mudarat olahraga. Manfaat dan mudarat olahraga. Masyarakat meyakini benar manfaat olahraga bagi kesehatan. Oleh karena itu, hakikat olahraga masyarakat adalah olahraga kesehatan. Tetapi, bagaimana olahraga dapat menyehatkan dan berapa berat orang harus melakukan olahraga untuk menjadi lebih sehat? Inilah masalah yang perlu diperjelas bagaimana tata hubungan antara olahraga dengan kesehatan. Bagaimana cara melakukan olahraga untuk kesehatan dan beberapa berat olahraga harus dilakukan agar orang menjadi lebih sehat. Dengan pengolahan yang tepat, maka dengan olahraga bagi pemeliharaan dan pengembangan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial para pelakunya tidak pernah diragukan. Perlu diketahui bahwa pada awal abad 21 usia harapan hidup diperkirakan mencapai 70 tahun. Hal itu akan meningkatkan jumlah orang usia lanjut yang diperkirakan pada tahun 2005 akan mencapai 19 juta orang atau 8.596 dari penduduk Dep Sosial RI 1996, 1 dan 6. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, kondisi ini perlu diantisipasi agar para usia lanjut ini tetap sehat, sejahtera, dan mandiri, sehingga tidak menjadi beban berat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Mengapa perlu olahraga? Olahraga adalah serangkaian gerak ragam yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak, yang berarti mempertahankan hidup, dan meningkatkan kemampuan gerak, yang berarti meningkatkan kualitas hidup, seperti halnya makan, gemuk. Olahraga merupakan kebutuhan hidup, sifatnya terus-menerus. Artinya, olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan tidak dapat ditinggalkan. Olahraga merupakan alat untuk merangsang perkembangan fungsional jasmani, rohani, dan sosial. Struktur anatomis, antropometris, dan fungsi fisiologisnya, stabilitas emosional dan kecerdasan intelektualnya, maupun kemampuannya bersosialisasi dengan lingkungannya nyata lebih unggul, khususnya pada generasi muda yang aktif mengikuti kegiatan olahraga daripada yang tidak aktif mengikutinya. Preston and Roux 1988 dalam A.S. Watson, His Children in Sport dalam Broadfield G. Speaker P.A. and Fitch KD 1992, penulis meyakini bahwa hal demikian juga berlaku bagi para dewasa dan lanjut usia atau lansia yang aktif dalam olahraga. B. Apakah olahraga bermudarat? Maha suci Allah yang telah menciptakan serba berpasangan segala sesuatu yang digelar tumbuhkan di muka bumi, baik berupa tumbuh-tumbuhan diri mereka sendiri maupun apa yang mereka tidak tahu. Quran Surah Yasin ayat 36. Ayat di atas adalah jawaban bagi pertanyaan menjadi subjudul tersebut di atas, dan perkataan olahraga dapat diganti dengan bermacam kata benda lain. Misalnya, apakah pesawat terbang, mobil, bus, kapal, dan sebagainya berbahaya? Nah, untuk pertanyaannya yang terakhir itu para pembaca pasti sudah tahu apa jawabannya. Tetapi apakah karena adanya aspek mudarat dari benda-benda tersebut lalu benda-benda tersebut dilarang digunakan oleh manusia? Sama sekali tidak. Mengapa? Karena manfaatnya jauh dan bahkan sangat jauh melebihi mudaratnya. Demikian pula halnya dengan olahraga. Walaupun sekali-kali terjadi kematian mendadak sewaktu yang melakukan olahraga, tetapi masih sangat banyak orang yang tetap melakukan olahraga. Mengapa? Karena mereka memahami dan meyakini benar akan manfaat olahraga, seperti telah terjelaskan di atas. Bahkan sesungguhnya orang yang meninggal sewaktu berolahraga adalah orang yang sangat berbahagia dan
secara pribadi ialah orang yang sangat membahagiakan keluarganya. Mengapa? Karena satu, sampai akhir hayatnya orang tersebut masih dapat melakukan olahraga dan tidak haus terlebih dahulu menderita sakit berkepanjangan. Kedua, tidak perlu menghabiskan berjuta-juta rupiah untuk biaya pengobatan dan perawatan ke rumah sakit, sehingga seluruh harta dan sepenuhnya ditinggalkan bagi keluarga yang dicintainya, tanpa sedikit pun digunakan bagi dirinya. Hal ini juga merupakan penjelasan dan hukum Allah yang telah menciptakan alam beserta isi dan segala permasalahannya secara pribadi serba berpasangan. Artinya ataupun halnya selalu ada manfaat dan mudaratnya kematian mendadak, bahkan pernah terjadi pada orang yang sedang sholat baik di rumah maupun di masjid, orang sedang membaca Quran, orang sedang tidur, dan orang yang sedang duduk di bus dalam perjalanan dan sebagainya, yang kesemuanya menunjukkan bahwa kematian mendadak dapat terjadi dimanapun. Sedangkan apapun dan kapanpun, kalau hal itu terjadi ketika orang sedang melaksanakan ibadah sholat, maka tentu tidak dapat dikatakan bahwa orang itu mati karena sholat. Terjadi kematian mendadak sama sekali tidak dapat dikaitkan atau berkaitan dengan apapun termasuk dengan olahraga. Walaupun saat dan cara seorang meninggal adalah ketentuan Allah, namun manusia perlu mengetahui apa-apa yang dapat memudahkan terjadinya kematian mendadak, khususnya bagaimana hubungannya dengan olahraga, karena Allah dapat mengubah ketentuannya dalam rangka mengabulkan doa-doa orang yang khusyuk dalam doanya, yang diwujudkan melalui upaya nyata, yaitu melakukan olahraga, kesehatan, serta tekun dan teratur. C. Fenomena perjalanan fungsional sistema kardiovaskular. Fenomena perjalanan fungsional sistema kardiovaskular berkaitan dengan pertambahan usia dan tercermin dalam pergambar seperti tercantum halaman 20. Artinya, fenomena itu merupakan salah satu perwujudan proses penemuan dan oleh karena itu terjadi pada semua orang. Tetapi, mengapa terjadi perbedaan antara satu dengan orang lain? Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang terdiri dari: 1. Faktor-faktor yang tidak dapat dicegah atau dihindari. 2. Faktor-faktor yang masih dapat atau dicegah atau dihindari. Kapan 1982 membagi faktor-faktor yang masih dapat dihindari ini menjadi dua bagian, yaitu A. Faktor-faktor resiko utama atau manjok factor, dan B. Faktor-faktor resiko tambahan atau minor risk factor. Faktor resiko pendisposisi yang tidak dapat dicegah atau dihindari terdiri dari: 1. Kerukunan. Bila dalam jalur keluarga ditemukan adanya penyakit kardiovaskular, serangan jantung atau stroke, maka hal disebut sangat mungkin dapat terjadi pada anggota keluarga dalam jalur keturunan itu. 2. Jenis kelamin. Pria khususnya pada usia mapan atau jabatan 40-50 tahun mempunyai risiko yang lebih besar untuk terjadinya penyakit kardiovaskular daripada wanita. 3. Pertambahan usia. Semakin bertambah usia seorang, semakin bertambah risiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskular. Pembagian Kaplan terhadap faktor-faktor risiko yang masih dapat dihindari adalah sebagai berikut. 1. Faktor risiko major utama yang terdiri dari 3 hal, yaitu merokok, hiperkolesterolemia, kadar kolesterol dalam darah tinggi, hipertensi atau tekanan terlalu tinggi. Yang kedua, faktor risiko minor atau terdiri dari A. Fasilitas inaktivitas fisik, B. obesitas, C. diabetes, D. bentuk kepribadian, E. kebanyakan minum alkohol, F. kenaikan kadar asam urat, G.
penggunaan estrogen. Dan yang sangat perlu pula dipahami adalah bahwa apakah seorang telah masuk pada olahraga berat atau belum bersifat sangat individual, dan hal demikian umumnya terjadi pada cabang-cabang olahraga permainan, karena pada cabang-cabang olahraga demikian sangat mungkin terjadi pembangkitan emosi atau emotional arousal. Apabila seorang ingin memenangkan permainan itu, apalagi bila disertai taruhan walaupun hanya langkah semangkok bakso. Oleh karena itu, olahraga kesehatan dengan ciri-cirinya yang dikemukakan di bab berikut merupakan bentuk olahraga yang aman bagi pembinaan kesehatan. Program aktivitas fisik yang berupa olahraga kesehatan (ORKES) menjanjikan harapan besar karena olahraga kesehatan. 1. Merupakan upaya pencegahan dan rehabilitas yang sangat fisiologis, mudah, meriah, dan massal. Kedua, dapat diperkecil pengaruh faktor-faktor resiko yang lain, termasuk 2 faktor resiko utama kecuali merokok, dibandingkan dengan bila orang itu tidak melakukan ORKES. Ketiga, dapat menjangkau aspek rohani dan bahkan aspek sosial untuk menuju derajat sehat yang lebih tinggi sesuai batasan sehat WHO. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.